Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumratunisa dengan NIM J1B071037, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang berjudul Sistem Aeroponik Berbasis Arduino Uno dan Komunikasi GSM untuk pemberian larutan nutrisi untuk budidaya sayuran. Mari kita simak sama-sama tentang pembahasannya. Teknologi komunikasi dan komputer saat ini bisa diterapkan dalam bidang pertanian, terutama di dalam bidang pertanian menggunakan metode aeroponik. Kenapa seperti itu? Karena teknologi komputasi dan komunikasi saat ini bisa diaplikasikan dengan menggunakan teknologi microcontroller pada pemberian larutan dan dapat dilakukan secara otomatis dengan mengirimkan pesan singkat melalui telepon seluler. Tujuannya untuk merancang sistem pemberian larutan nutrisi terhadap tanaman secara aeroponik dengan pengendalian pompa air melalui pesan singkat komunikasi GSM. Kenapa sih sistem aeroponik dipilih untuk teknologi ini? Karena pemberian larutan nutrisi cukup dapat dikendalikan oleh sebuah mesin pompa yang diaktifkan melalui perintah SMS. Seperti apa metode penelitian yang dilakukan? Nah, metode penelitian ini adalah perancangan sistem aeroponik dengan memberikan perintah pesan singkat untuk mengaktifkan pompa air. Kenapa begitu? Karena sistem ini dirancang dan dikendalikan secara otomatis maupun dengan mengirimkan pesan. Pemberian nutrisi dan konstruksi tempat tanaman disesuaikan dengan pemasukan pakar pertanian. Di dalam penelitian ini menitik beratkan pada dua perancangan sistem, yaitu yang pertama pada perancangan perangkat keras dan kedua pada perancangan perangkat lunak. Pada perancangan perangkat keras, sistem ini menggunakan Arduino sebagai pengendali rangkaian keseluruhan, dan masing-masing diagram blok mempunyai tugas yang berbeda. Blok LDR berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya cahaya di sekitar lahan pertanian, sedangkan RTC berfungsi untuk timer otomatis yang akan melakukan penyiraman jika dalam waktu tertentu media tanam belum disiram. Dan pada SIM900A merupakan jalur komunikasi GSM. Water pump digunakan untuk menyemprotkan larutan nutrisi dan air untuk tanaman. Kemudian pada perangkat lunaknya, pada metode perangkat lunak ini ada dua metode. Metode pertama yaitu metode otomatis, di mana pada metode otomatis ini sistem akan berjalan secara mandiri, akan melakukan penyiraman setiap hari selama 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari, secara otomatis dengan membaca data timer RTC yang akan memberikan instruksi penyiraman kepada water pump yang berhubungan dengan port yang sudah diinisialisasi. Sedangkan pada metode yang kedua adalah metode manual, di mana dalam metode ini pengguna dapat melakukan penyiraman secara langsung dengan memberikan perintah melalui pesan singkat. Pesan singkat yang diterima oleh Arduino akan diterjemahkan, kemudian data tersebut digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan water pump yang portalnya sudah diinisialisasi. Pada hasil penelitiannya, sistem pada penelitian ini dapat berjalan secara otomatis dengan membaca data RTC atau berjalan manual dengan mengendalikan melalui pesan singkat. Kenapa seperti itu? Karena dari sistem yang dibuat, perancangan pemberian larutan nutrisi untuk budidaya tanaman secara aeroponik
dengan Arduino dan komunikasi GSM adalah kemudahan dalam pemberian nutrisi. Dengan menggunakan Arduino Uno sebagai controller, maka pemberian larutan nutrisi di sistem pertanian aeroponik menjadi mudah. Cukup dengan mengirimkan pesan singkat, secara otomatis larutan nutrisi akan terindistribusikan dengan mengirimkan satu kali perintah untuk menyiram sistem akan aktif selama 1 jam. Untuk pemberian larutan nutrisi, maka pompa akan menyiram sebanyak 120 kali dengan pompa kekuatan 1200 W dan debit 300-350 per detiknya. Pompa yang sedemikian kuatnya dapat melayani 100 sampai dengan 150 sprinkler atau setara dengan lahan seluas 400 meter kubik. Pompa tersebut dapat dikendalikan dengan tegangan sebesar 5 VDC dan sistem penerangan menggunakan LDR sebagai sensor cahaya, maka lampu secara otomatis akan aktif jika kondisi gelap. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.